لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimakumullah. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah terkait dengan terbunuhnya Husain bin Ali radhiyallahu anhu di Karbala dan hal yang terkait dengannya dari sikap atas wafatnya beliau radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adik daripada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Yang keduanya adalah cucu yang sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa hadis menunjukkan kepada kita bagaimana kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kedua cucunya ini. Dan keduanya juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Walaupun Al-Hasan lebih utama daripada Al-Husain, sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis tentang Al-Hasan, Inna ibni hadha sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatayn 'azimatayn minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, yakni cucuku ini, sayyid, seorang pimpinan, seorang tokoh yang Allah Azza wa Jalla akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin, yaitu kelompok Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in ketika terjadi fitnah di antara keduanya dan yang mengikuti keduanya. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ketika itu mengalah setelah wafatnya sang ayah Ali bin Abi Thalib, sehingga menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, dan inilah yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwa beliau mendamaikan antara dua kelompok. Hal ini tidak disebutkan tentang Husain atau pada Husain, sehingga dari sini sebagian ulama mengatakan bahwa Al-Hasan lebih afdal daripada Al-Husain, dan Al-Hasan memang lebih tua daripada Al-Husain. Namun keduanya jelas cucu Rasulullah yang sangat mulia, dan Nabi menyebutkan keduanya dalam satu hadis sebagai keutamaan bagi keduanya.
Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh para ulama, di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullah, "Atani Jibril fabashsharani bi anna al-Hasan wa Husain sayyida syababi ahlul jannah." Datang kepadaku malaikat Jibril lalu memberitahukan kepadaku dengan suatu berita gembira bahwa Al-Hasan dan Al-Husain merupakan pimpinan bagi para pemuda penghuni surga. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan yang semakna dengan itu, sehingga kedua riwayat ini menunjukkan tentang keutamaan keduanya, Al-Hasan dan Al-Husain. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun kematian Al-Husain sesungguhnya telah diberitakan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, dan ketika itu malaikat Jibril sudah memberitahukan kepada Nabi SAW akan kejadian pembunuhan terhadap Al-Husain. Yang ini kalau begitu merupakan salah satu berita kenabian yang kemudian betul-betul terjadi sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah SAW. Dikisahkan dalam riwayat Ahmad bahwa Nabi SAW ketika itu bersama, disebutkan di sini, saya bacakan, diriwayatkan dari Abdullah bin Nujay an Abi, dari ayahnya, "Nahu sara ma'a Aliyin wa kana sahiba madharati." Ketika itu dia bersama Ali berjalan dan dia membawa tempat bersucinya. Falamma hada Nainawa wa huwa muntariqun ila Siffin. Ketika dia di suatu tempat yang sejajar dengan daerah Nainawa, kalau nggak salah baca Nainawa, yang ketika itu beliau sedang pergi ke arah Siffin. Fanada Aliun, "Isbir Aba Abdullah." Ali mengatakan, "Sabarlah kamu wahai Abdullah." "Isbir Aba Abdullah bisyatil Furat." Sabarlah kamu wahai Abu Abdullah di tepi sungai Al-Furat. Sungai Al-Furat yakni di Irak, ya, Efrat, sungai yang besar, ma'ruf di daerah Irak. Kemudian dia bertanya, "Wa ma'ada?" Ada apa? Qal, kemudian Ali bercerita, "Dakhaltu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin wa 'aynahu tafidan." Suatu hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk dan menemui beliau. Kudapati kedua mata beliau mengalirkan air mata. Qultu ya Nabi Allah, aghdabaka ahadun ma sya'nu 'ainayka tafidan. Wahai Nabi Allah, apakah ada seseorang yang membuat kamu marah? Yang membuat engkau marah ya Rasulullah? Mengapa kedua matamu mengalirkan air mata? Qal bal qama min 'indi Jibril. Nabi menjawabkan, baru saja Jibril pergi dari sini, dari sisiku. Fahaddatsani, dia memberitahukan kepadaku, anna Husain yuqtalu bi syattil Furat, bahwa nanti Husain akan dibunuh di tepi sungai Efrat.
Sungai Furat. Faqal, bahkan Jibril mengatakan kepadaku, hallaka ila an ushimmaka min turbati, apakah kamu mau ku berikan kepadamu untuk kau cium ya tanahnya. Kamu lihat, kamu cium tanahnya, yang disitulah tempat terbunuhnya Husain. Kalau itu guna dicium, maksudnya dicium di bau ya. Qal, Nabi katakan, na'am, iya. Fa'amida famadda yadahu faqabada qabdatan min turabin fa'ataniha falam amlik aini an fadasa. Lalu malaikat Jibril menjulurkan tangannya. Dia ketika itu menggenggam sebuah genggaman dari tanah di mana di situ terbunuhnya Husain. Lalu dia berikan tanah itu kepadaku, maka aku pun tak tahan. Akhirnya kedua mataku meneteskan air mata atau berlinangan air mata. Nah, demikian Nabi SAW bercerita tentang akan wafatnya Husain dalam keadaan terbunuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, dan di sana ada dukungan-dukungan yang membuatnya menjadi hadis yang sahih, sebagaimana diterangkan secara luas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Silsilah Shahihah nomor yang ke-1171. Berita kenabian tersebut tentulah pasti terjadi, karena Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan. Dan ini sekaligus kalau begitu menjadi bukti kenabian beliau. Segala yang beliau beritakan terjadi sebagaimana beritanya. Adapun kejadian berikutnya setelah Ali radhiyallahu anhu terbunuh di tangan seorang Khawarij, lalu khilafah ketika itu dipegang oleh Al-Hasan, dan sekian ribu orang yang jumlahnya begitu banyak, puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu, mendukung Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dan di sisi yang lain, di sana ada Muawiyah ibn Abi Sufyan yang menguasai daerah Syam. Adapun Al-Hasan di Irak, Kufah. Al-Hasan radhiyallahu anhu melihat bahwa bila dia tetap memegang kekuasaan, maka akan terjadi peperangan besar-besaran. Diceritakan dalam buku-buku sejarah bahwa telah terlihat pasukan yang sebegitu banyak, ibarat gunung-gunung yang dipenuhi dengan orang-orang di sana. Tak terhitung umat yang begitu banyak siap melakukan peperangan. Maka Al-Hasan berpikir, dan di sisi yang lain pun Muawiyah berpikir, sekian banyak wanita-wanita akan menjadi janda, dan sekian banyak anak-anak akan menjadi yatim. Maka terjadilah pengiriman utusan-utusan yang pada akhirnya Al-Hasan radhiyallahu anhu beliau mengalah dan beliau memberikan kepemimpinan sepenuhnya kepada Muawiyah radhiyallahu anhu, sehingga Muawiyah dialah yang menjadi pimpinan kaum muslimin
dan beliau menjadi raja pertama kali dalam Islam, dan dialah sebaik-baik raja radhiyallahu anhu. Nah, berjalanlah waktu sampai pada akhirnya Al-Hasan radhiyallahu anhu meninggal, dan kepemimpinan tetap pada Muawiyah. Di saat Muawiyah sudah mulai menuju ke akhir kepemimpinannya, nampak bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu akan memberikan kepemimpinan itu kepada putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Nah, yang pada akhirnya jadilah Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti Muawiyah. Umat pun berbaiat kepada Yazid. Namun di sana beberapa orang enggan untuk membaiat Yazid, karena memang banyak berita yang tidak enak didengar tentang Yazid bin Muawiyah, sehingga terjadilah keraguan-raguan pada Yazid rahimahullah ta'ala. Karena itu akhirnya Al-Hasan Al-Husain dan disebutkan juga Abdullah bin Zubair belum membaiat Yazid. Saat itu Al-Husain dan Abdullah bin Zubair belum membaiat Yazid. Dengan sebab apa? Tadi yang kita sebutkan, berita-berita yang tidak mengenakan tentang maksiat yang dilakukan oleh Yazid. Nah, pada tahun ke-60 Hijriah, akhirnya berita tidak baiatnya Husain terdengar oleh orang-orang Kufah, yang mereka itu adalah sebelumnya sebagai para pendukung Ali radhiyallahu anhu. Tapi sebetulnya orang-orang Kufah ini terkenal sejak dahulu penuh dengan muskilah, penuh dengan problem. Sehingga ketika muncul Yazid sebagai pimpinan, tentu orang-orang Kufah ini tidak mau, karena mereka memang orang yang selalu bikin masalah. Bahkan Ali radhiyallahu anhu sendiri, beliau sudah begitu merasakan bagaimana jeleknya loyalitas orang-orang Kufah, bagaimana akhlak mereka, dan berbagai macam kekecewaan Ali radhiyallahu anhu terhadap mereka. Ikhwan fillah rahimakumullah, sehingga mereka menampakkan bahwa mereka tidak mau membaiat kecuali Ali dan anak-anaknya. Akhirnya mereka pun mengirimkan surat-surat yang berisikan pernyataan dan tanda tangan bahwa mereka akan membaiat Husain. Sampailah kepada Al-Husain surat-surat itu, yang ketiga itu berjumlah cukup banyak, lebih daripada 500 surat. Nah, dalam kondisi Al-Husain radhiyallahu anhu belum berbaiat kepada Yazid, maka diterimalah surat-surat itu kepada dari orang-orang oleh Al-Husain, sehingga Al-Husain ingin melakukan pengecekan apakah betul orang-orang itu menginginkan Al-Husain untuk dibaiat sebagai khalifah. Akhirnya dia pun putus
anak pamannya yaitu Muslim bin Aqil. Aqil ini adalah paman Al-Husain, Aqil bin Abi Thalib, saudara Ali bin Abi Thalib. Setelah dia sampai di Kufah, dia pun melihat betul-betul bahwa di sana banyak orang-orang yang menginginkan Al-Husain untuk dibaiat. Akhirnya terjadilah baiat kepada Al-Husain, walaupun Al-Husain belum datang ketika itu, di rumah seseorang yang bernama Hani bin Urwah. Nah, tentu berita seperti ini akhirnya terdengar oleh Yazid bin Muawiyah, karena ini bukan lagi gerakan yang sifatnya rahasia, karena jumlahnya begitu banyak. Yazid bin Muawiyah yang berada di Syam menerima berita tersebut, maka dia pun segera mengutus seorang utusan, yaitu Ubaidullah bin Ziyad. Dia adalah gubernur Basrah ketika itu, untuk menyelesaikan persoalan ini, dan agar dia pergi ke Kufah serta menghalangi gejolak yang terjadi di Kufah, supaya jangan sampai Al-Husain dibaiat oleh orang-orang yang di sana. Berangkatlah Ubaidullah bin Ziyad menuju Kufah. Dia pun mulai mencari-cari berita dan bertanya-tanya, sampai pada kesimpulan bahwa rumah Hani bin Urwah itulah tempat Muslim bin Aqil, yang disitulah terjadi pembaiatan kepada Al-Husain. Maka dipanggillah Hani bin Urwah, dan dia pun ditanya tentang persoalan-persoalan itu. Dia pun menjawab dengan jawaban yang begitu tegas tentang semua yang terjadi. Akhirnya Hani bin Urwah ditahan. Penahanan Hani bin Urwah akhirnya sampai kepada Muslim bin Aqil. Maka Muslim bin Aqil tidak terima, karena dia telah berbaiat dan menyatakan pembelaannya kepada Husain, maka tentu dia pun harus dibela ketika diperlakukan seperti itu, menurut Muslim bin Aqil. Sehingga Muslim bin Aqil pergi menuju Ubaidullah bin Ziyad dan mengepung istananya dengan jumlah pasukan yang cukup banyak, yaitu 4.000 pasukan di waktu siang. Pergilah ke sana dan mengepung di istananya. Nah, ketika terjadi pengepungan itu, Ubaidullah bin Ziyad bangkit. Dia tidak langsung melawan, namun dia dengan pidatonya, dia menakut-nakuti orang-orang yang bersama Muslim bin Aqil bahwa nanti bakal datang pasukan dari Syam. Dia pun terus memberikan kepada mereka rasa takut, dan di sisi yang lain dia pun memberikan harapan kepada mereka hal yang sifatnya duniawi. Ternyata pasukan yang begitu banyak, berjumlah 4.000 tadi, ya, terkecoh dengan omongan Ubaidullah bin Ziyad. Begitu mudah luntur loyalitas mereka kepada Al-Husain. Akhirnya dengan serempak mereka meninggalkan Muslim bin Aqil. Bayangkan di mana loyalitas wala mereka kepada Al-Husain. Dan ini sudah menjadi tabiat mereka sejak dahulu. Ya, mereka mengeluhkan, termasuk Ali radhiyallahu anhu, tentang orang-orang Kufah. Ini sebagai salah satu bukti
Secara serentak mereka pergi dan tidak tersisa kecuali hanya 30 orang saja dari 4.000 orang. Yang lebih tragis lagi, sampai waktu maghrib hanya tersisa Muslim bin Aqil dan semuanya telah pergi, ditinggalkan seorang diri. Maka merupakan kesempatan yang berharga bagi Ubaidullah bin Ziyad untuk kemudian menangkap Muslim bin Aqil, dan akhirnya Ubaidullah bin Ziyad memutuskan untuk membunuh Muslim bin Aqil. Namun Muslim bin Aqil rahimahullah ta'ala meminta kepada Ubaidullah bin Ziyad suatu permintaan sebelum dilakukannya eksekusi tersebut. Dia pun mengatakan dan meminta izin untuk mengirim sebuah surat, mengirimkan sebuah surat kepada Al-Husain, dan agar disampaikan surat itu betul-betul kepada Al-Husain. Isi surat tersebut adalah irji' bi ahlik wa la yaghurrannaka ahlul Kufah fa inna ahlal Kufah qad kadzabuka wa kadzabuni wa laysa likadzibin rahyun. Kembalilah engkau wahai Al-Husain bersama keluargamu, karena Al-Husain perginya bersama keluarga, laki-laki perempuan. Maka surat Muslim bin Aqil kepada Al-Husain agar Husain kembali bersama keluarganya, jangan dilanjutkan perjalanan ke Kufah. Wala yaghurrannaka ahlul Kufah, jangan sampai kamu terkecoh oleh orang-orang Kufah, karena sesungguhnya orang-orang Kufah mereka telah berdusta kepadamu sebagaimana mereka berdusta terhadapmu, dan tidaklah ucapan orang yang berdusta bisa dipegangi. Ini pesan terakhir Muslim bin Aqil kepada Al-Husain. Kemudian dibunuhlah Muslim bin Aqil rahimahullah ta'ala, dan pembunuhan itu terjadi pada hari Arafah. Namun sebelum terjadinya pembunuhan ini, Muslim bin Aqil sudah mengirimkan surat juga. Ketika dia melihat dukungan yang kuat dari orang-orang Kufah, maka dia pun menyuruh Al-Hasan untuk datang. Nah, itu semua sebelum terjadinya kejadian terakhir, sebelum dia melihat bagaimana pengkhianatan orang-orang Kufah itu. Nah, surat yang pertama telah diterima oleh Al-Husain, dan Al-Husain menanggapi, sehingga ketika itu, yaitu pada hari Tarwiyah, yakni tanggal 8 Dzulhijjah, dan tanggal 9-nya Muslim bin Aqil terbunuh. Nah, surat yang pertama diterima oleh Al-Husain. Maka pada hari Tarwiyah dia berusaha untuk pergi ke Irak bersama orang-orang yang bersamanya untuk menyambut harapan orang-orang Kufah ketika itu, dan dia belum tahu apa yang terjadi pada Muslim bin Aqil. Namun sekian banyak para sahabat sebetulnya tidak setuju dengan apa yang mau dilakukan oleh Al-Husain. Mereka melarang Al-Husain dengan larangan-larangan yang cukup keras, dan mereka menasihati Al-Husain supaya tidak melakukan ini. Di antara mereka adalah Abdullah bin Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair, Abu Sa'id al-Khudri, Abdullah bin Amr, Muhammad bin Hanafiyah, dan yang lain. Mereka semuanya melarang dengan larangan yang sangat tegas dan sangat menyayangkan Al-Husain
dan sangat kasihan kepada Al-Husain, karena mereka para sahabat tersebut yakin seyakin-yakinnya bahwa Al-Husain bakal dikhianati, walaupun mereka belum tahu berita tentang Muslim bin Aqil. Tapi dari pengalaman, itulah Kufah dan itulah orang-orang Kufah. Ya. Sampai sebagian mereka mengatakan, seandainya tidak takut malu pada orang-orang, aku akan tarik kamu wahai Al-Husain sampai kamu nggak bisa pergi kecuali mengalahkan aku. Sedemikian kuat upaya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Di antaranya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah Husain, inni laka nasih. Sesungguhnya aku bagimu sangat berkeinginan baik. Wa inni 'alaikum musyfiq, dan sungguh aku sangat belas kasih kepadamu. Qad balagani an qad katabakum qaumun min syi'atikum bil Kufah." Sampai berita kepadaku bahwa sebuah kaum dari pendukung kalian atau pendukungmu mengirim surat kepadamu. Wa yad'unaka ila al-khuruj ilaihim, dan mereka mengajak kamu untuk kamu pergi kepada mereka, untuk mereka baiat. Fala takhruj ilaihim, jangan engkau pergi menuju mereka, jangan ikuti mereka. Fa inni sami'tu abaka, karena aku mendengar ayahmu Ali bin Abi Thalib, aku dengar ayahmu pernah mengatakan di Kufah, wallahi, ini pernyataan Ali, wallahi qad madaltuhum wa abghadtuhum, demi Allah aku sudah bosan dengan mereka dan aku sangat marah terhadap mereka. Wa malluni wa abghaduni, dan mereka juga bosan terhadapku dan benci kepadaku. Wa ma yakunu minhum wafa'un qat, mereka tidak pernah memenuhi janji sama sekali. Wa man faza bihim bisahmil ahyar, wallahi ma lahum min niyatin wala azmin ala amrin wala sabrin ala syai'. Demi Allah, mereka tidak punya niat-niat baik, tidak punya tekad yang kuat dalam suatu urusan, dan tidak bisa bersabar dalam peperangan. Nah, ini pengalaman Ali bin Abi Thalib yang selama ini pendukung-pendukungnya banyak dari orang-orang Kufah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri menasihatkan kepada Husain supaya tidak berangkat berdasarkan pengalaman ayahnya. Sudah cukup. Kalau ayahnya dikhianati, apalagi Husain. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu juga mengatakan kepada Husain, "Inni muhaddithuka haditsan." Wahai Husain, aku akan sebutkan kepadamu suatu hadis. Inna Jibril atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa khayyarahu baina ad-dunya wal akhirah. Sesungguhnya malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril memilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua pilihan. Menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua pilihan, yaitu dunia atau akhirat. Fakhtar al-akhirah. Nabi memilih akhirat. Walam yurid dunia, dan Nabi tidak menginginkan dunia. Wa innaka bad'atun minhu wallahi la yaliha ahadun minkum abadan. Dan engkau wahai Husain adalah daging belahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, jangan seorang pun dari kalian memilih dunia. Wa ma sarafaha Allahu ankum illa lilladhi huwa khair.
Allah tidak memalingkan kalian darinya kecuali kepada yang lebih bagus. Ini nasihat Ibnu Umar. Fa'ala Husain masih tetap belum mengikuti kehendak para sahabat tersebut. Dia tetap ingin berangkat. Akhirnya kata Ibnu Umar, aku pun memeluk dia, dan dia pun menangis. Ibnu Umar mengatakan, "Astaudi'ukallah min qatil." Kupasrahkan kepadamu, kupasrahkan kamu kepada Allah, kamu bakal terbunuh. Ibnu Umar sudah merasa pasti, ya, yakni berdasarkan pengalaman akan terjadi pengkhianatan, dan ini menjadi perpisahan, pertemuan terakhir. Dia akan mati di sana. Mungkin sebagian para sahabat telah mendengar sebelumnya berita-berita dari Rasulullah SAW tentang terbunuhnya Husain, wallahu a'lam, sehingga mereka begitu yakin ini bakal terjadi, pasti terjadi. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak kalah kuat dalam usahanya menghalangi Husain, tapi terus Husain tetap ingin berjalan menuju ke sana. Berangkatlah Husain bersama orang-orang yang bersamanya. Namun di tengah perjalanan datang berita berikutnya tentang apa yang terjadi pada Muslim bin Aqil yang telah memberikan surat berisikan pesan tadi agar kembali. Sehingga Husain radhiyallahu anhu ketika itu baru betul-betul menyadari dia harus pulang. Tapi ternyata anak-anak dari Muslim bin Aqil, ya, mereka mengatakan, la tarji', jangan engkau pulang Husain, hatta na'khudha bi da'ri abina, sampai kita bisa balas dendam untuk orang tua kami telah mati di sana. Nah, akhirnya Al-Husain mengikuti mereka. Kenapa? Karena Allahu a'lam, yang jelas Muslim bin Aqil dia ke sana karena perintah Al-Husain. Sehingga tentu Al-Husain merasa bertanggung jawab. Dia pergi ke sana karena perintahnya dan sampai meninggal di sana. Dan anak-anaknya sekarang minta agar bisa menuntut balas atas kematian ayahnya. Maka akhirnya terus Husain melanjutkan perjalanan itu menuju Kufah, dan di tengah perjalanan sempat terhenti, yaitu ketika Ubaidullah bin Ziyad mendengar berita kepergian Husain. Dia pun mengirimkan pasukan yang berjumlah 1.000 orang dengan dipimpin oleh Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi untuk menghalangi Husain supaya tidak pergi ke Kufah. Ketika Al-Hurr berjumpa dengan Husain di daerah Al-Qadisiyah dan berusaha menghambat Husain untuk melanjutkan perjalanan, maka Al-Husain mengingatkan kepadanya, "Ibta'id anni, sakilatka ummuk." Minggirlah kamu dariku. Ibumu kehilangan kamu kalau kamu tetap menghalangiku. Al-Hurr mengatakan, "Wallahi law qalaha ghairuk min al-Arab laqtasashu minhu wa min ummi." Demi Allah, seandainya mengatakan begitu selain kamu, wahai Al-Husain, dari orang-orang Arab, aku akan bunuh dia dan ibunya sekaligus. Walakin ma'adha aqulu laka wa ummuka sayyidatu nisa'il alamin. Tapi apa yang mesti kukatakan? Sementara ibumu adalah pimpinan wanita-wanita alam semesta ini. Ibumu adalah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Akhirnya Al-Hurr, ya, tidak bisa menghambat, bahkan akhirnya dia ikut bersama Al-Husain.
Nah, ini perjalanan menuju daerah Kufah. Memang Allah Azza wa Jalla ketika menetapkan sesuatu itu semua mesti terjadi, dan Allah Azza wa Jalla akan menetapkan sebab-sebab yang menuju ke arah itu. Barangkali kita berpikir kenapa ini terjadi. Nah, tentu semuanya untuk menuju kepada apa yang telah Allah tetapkan. Dan kita harus meyakini semuanya adalah ada hikmah di balik itu semua. Dan di antara hikmahnya adalah kematian Al-Husain sebagai seorang syahid, orang yang mati syahid. Allah Azza wa Jalla tetapkan sebab-sebab yang menuju ke arah sana. Tidak ada yang menghambat Al-Husain atau yang dapat menghambat Al-Husain, sampai pada akhirnya dia pun sampai di daerah Karbala, dan ternyata di situ Ubaidullah bin Ziyad sudah menyiapkan 4.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad. Nah, ketika itu Al-Husain bertanya, "Ma hadzal makan?" Tempat apa ini yang kita sudah sampai padanya? Apa nama daerah ini? Mereka pun mengatakan, "Innaha Karbala." Sesungguhnya ini adalah daerah yang namanya Karbala. Al-Husain mengatakan karbun wa bala. Karbun wa bala. Karbun kesempitan, dan ini bala, ya, bencana. Karbala. Nah, sesampainya di tempat itu yang di hadapannya telah terdapat sekian banyak pasukan, maka Al-Husain, ya, lebih menyadari lagi bahwa ini betul-betul sesuatu yang tidak ada maslahatnya sama sekali. Mana janji orang-orang Kufah dengan pasukan yang begitu banyak? Ternyata Al-Husain di situ justru disambut oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad yang siap untuk menghadapi Al-Husain bersama orang-orang yang bersamanya. Ya. Ahibati fillah rahimakumullah, ketika Al-Husain mulai menyadari pengkhianatan orang-orang Kufah, maka beliau pun mulai mengingatkan orang-orang yang bersamanya, seperti disebutkan tadi bahwa Al-Husain di malam itu, di malam tanggal 10 bulan Muharram, beliau berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, sampai didengar oleh saudaranya Zainab, dan Zainab begitu sedih mendengar doa-doa dan beberapa bait syair yang dibacakan oleh Al-Husain, sampai ia pun mendekati Al-Husain, dan Al-Husain menasihati. Di saat itu Al-Husain sudah begitu yakin apa yang bakal terjadi di esok hari, maka dia pun berpesan seperti yang tadi kita sebutkan, "Inni uqsimu billah wa abirri qasam." Sesungguhnya aku bersumpah kepada Allah, dan tolong dukung aku untuk terlaksanakannya sumpah tersebut. Dia pun mengatakan, "La tashukki alayya jaiba." Jangan kamu robek-robek untuk meratapi aku
merobek-robek bajumu. Wala tahmishi alayya wajha, jangan kamu cakar-cakar wajahmu untuk meratapi aku. Wala tad'i bil waili wat thubur in ana halak, jangan kamu mengucapkan ucapan-ucapan kecelakaan bila aku nanti mati. Ya, kesedihan pun semakin mendalam dirasakan oleh Zainab, sehingga ya tangisan-tangisan di malam itu membuat suasana semakin sedih. Maka Al-Husain radhiyallahu anhu pernah juga mengatakan sebagaimana dalam sebuah riwayat, kata beliau, inni la ahsibul qaum illa muqatilikum ghadan wa qad adimtu lakum jami'an fa antum fi hillin minni. Sesungguhnya aku sangat mengira bahwa mereka bakal memerangi aku besok, dan aku sudah izinkan kalian semuanya halal. Yang mau pulang silahkan. Tapi tentunya mereka ya tidak mau pulang. Bagaimana mereka akan pulang dan meninggalkan Husain? Maka mereka pun tetap akan bersama Husain apapun yang terjadi. Nah, kemudian Husain sempat mengatakan kepada Ubaidullah bin Ziyad, kepada Umar bin Sa'ad, yang itu utusannya Ubaidullah bin Ziyad, imma an tad'uni arji. Karena melihat kondisi yang seperti ini, sudah, kalau begitu pilihan yang pertama, biarkan aku pulang. Pilihan yang kedua, kalau tidak, biarkan aku pergi ke Yazid. Disebutkan pula oleh Ibn Taimiyah rahimahullah bahwa beliau Al-Husain radhiyallahu anhu memberikan 3 pilihan. Ya, imma kembali atau pergi ke salah satu tuhur muslimin, kapal batas muslimin dengan negeri-negeri kafir, atau ke Yazid, ya, atau ke tempat yang lain, saya lupa. Kalau tidak salah ingat, 3 hal itu disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah. Yang jelas di sini sangat nampak niatan baik Al-Husain, dan bahwa dia tidak lagi mau melanjutkan keinginannya untuk dibaiat oleh orang-orang Kufah. Poin ini sangat penting bagi kita, karena ini menunjukkan bahwa Al-Husain akhirnya ingin tunduk kepada Yazid dan berbaiat kepada Yazid, sehingga tidak dibenarkan kalau Al-Husain melakukan pemberontakan kepada Yazid. Itu tidak benar, karena pada akhir keadaan beliau menyatakan hal-hal tersebut. Nah, setelah terjadi kesepakatan itu, maka Umar bin Sa'ad mengatakan, kalau begitu engkau utus utusan kepada Yazid, dan aku akan utus utusan kepada Ubaidullah bin Ziyad. Nah, ternyata Ubaidullah bin Ziyad mengatakan Al-Husain harus dijadikan sandera. Nah, setelah berita itu sampai kepada Al-Husain, Husain mengatakan tidak, saya nggak mau dijadikan sandera. Maka akhirnya Umar bin Sa'ad tetap berusaha untuk menangkap, dan terjadilah peperangan. Namun peperangan yang sangat tidak seimbang,
Karena Husain yang di satu pihak hanya memiliki 73 pasukan, 73 orang yang siap berperang. Mungkin yang lain hanya anak-anak kecil ataupun wanita dari keluarganya. Adapun yang muqatil, orang yang berperang, siap berperang hanya 73 orang. Sementara musuh yang dihadapi adalah 5.000 orang. Nah, sangat tidak seimbang. Ditambah di sini, yakni dari pasukan Kufah yang bergabung dengan Husain 30 orang, yang di antara mereka adalah Al-Hurr bin Yazid At-Tamimi yang tadi kita sebutkan kisahnya ketika bertemu dengan Al-Husain di Al-Qadisiyah. Nah, akhirnya karena peperangan yang sama sekali tidak seimbang, walaupun orang-orang yang bersama Al-Husain begitu kokoh, begitu tangguh, tapi karena jumlah yang sangat tidak seimbang, maka akhirnya orang-orang yang bersama Husain hampir semuanya meninggal. Tinggal Husain seorang diri dari mereka yang bertempur, tapi beliau bagaikan singa yang begitu pemberani menghadapi orang-orang itu semuanya. Nah, namun di sisi lain, orang-orang yang menyerang Husain, mereka sebetulnya bagaimanapun punya perasaan yang tidak sepenuhnya memerangi Husain. Kenapa? Karena ini cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga masing-masing dari mereka seolah mengatakan biar yang lain, biar yang lain. Namun ada satu orang yang sangat jelek, seorang yang bernama Shammar bin Dhiljawshan, orang yang begitu jelek. Tiba-tiba dia pun melemparkan tombaknya kepada Al-Husain, sehingga terjatuh Al-Husain dan beberapa orang maju untuk menghabisi Al-Husain, bahkan sampai memotong kepala Al-Husain radhiyallahu anhu. Apakah itu Shammar bin Dhiljawshan? Dikatakan pula orang lain yang bernama Sinan bin Anas An-Nakhai. Wallahu a'lam. Radhiyallahu anhu Husain, semoga Allah meridai Al-Husain. Dia terbunuh sebagai seorang yang syahid, yang sa'id, yang bahagia, sebagaimana ayahnya terbunuh, sebagaimana Umar, sebagaimana Utsman, Umar dan Umar radhiyallahu anhu ajma'in terbunuh. Ikhwan fillah rahimakumullah, terbunuh bersama Husain ini keluarganya yang jumlahnya begitu banyak, dan di antara mereka dari putra-putra Ali bin Abi Thalib, yakni saudara-saudara Al-Husain, adalah Abu Bakar, Muhammad, Utsman, Ja'far dan Al-Abbas. Adapun dari anak-anak Al-Husain sendiri yang terbunuh adalah Ali Al-Akbar dan Abdullah. Bahkan dari anak Al-Hasan juga ada yang terbunuh, yaitu Abu Bakar, Abdullah dan Al-Qasim. Dan dari anak-anak Aqil, yakni saudara Muslim yang terbunuh sebelumnya, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, Abdullah bin Muslim bin Aqil. Dan dari anak Abdullah bin Ja'far adalah Auf dan Muhammad. Ini dari keluarga Ahlul Bait. Mereka terbunuh dalam peristiwa itu. Nah, di samping tentunya Al-Husain sendiri bersama Muslim bin Aqil yang sebelumnya terbunuh. Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Kana Jibril inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Husain ma'i." Pernah dulu malaikat Jibril di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Husain ketika itu bersamaku. Ummu Salamah. Fabaka Al-Husain fataraktuhu. Husain ketika itu menangis. Aku pun meninggalkan Husain. Sehingga dakhala 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam
Husain masuk menemui Nabi. Fadana minan Nabi, dan mendekati Nabi SAW. Faqala Jibril yang ketika itu ada di sana mengatakan, "Atuhibbuhu ya Muhammad?" Wahai Muhammad, apakah kamu suka dengan anak itu? Qala na'am. Nabi menjawab iya. Qala Jibril mengatakan, "Inna ummataka sataqtuluhu." Sesungguhnya umatmu akan membunuhnya. Wa in syi'ta urituka min turbatil ard allati yuqtalu biha. Kalau kamu mau, aku akan perlihatkan bumi yang disitulah terbunuhnya Al-Husain. Fa'arahu iyyaha. Maka Nabi diperlihatkan pada beliau tanah tersebut. Fa'idal ardu yuqalu laha Karbala. Ternyata itu adalah bumi atau tanah yang disebut dengan wilayah Karbala. Hadis riwayat Ahmad. Ahibati billah rahimakumullah. Inilah terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu, yang dari situlah menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian terjadi sikap-sikap yang tidak benar dari beberapa orang. Di satu sisi muncullah orang-orang Syiah, dan di sisi lain muncullah orang-orang Nawasib. Orang-orang Syiah yang merayakan dengan kesedihan, dan orang-orang Nawasib merasakan hari tersebut dengan kebahagiaan. Orang-orang Syiah sebetulnya kalau mereka menyadari bahwa mereka lah sebetulnya para pembunuh Al-Husain, karena mereka semua orang-orang Kufah yang terutama melakukan pengkhianatan, sehingga terjadilah apa yang terjadi. Bahkan sebagian tokoh-tokoh Syiah pun mengakui itu. Di beberapa referensi dari buku-buku Syiah, mereka mengakui bahwa ya, kalau begitu pembunuh Al-Husain adalah mereka, orang-orang Syiah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan balasan yang setimpal kepada mereka, orang-orang yang melakukan pengkhianatan dan pembunuhan kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Ahibati billah rahimakumullah. Nah, bagaimana sikap kita selaku seorang muslim dengan kejadian tersebut? Bagaimana telah disebutkan tadi bahwa ada dua sikap yang bertolak belakang. Maka kita tidak boleh mengikuti sikap-sikap tersebut. Bahkan sikap yang benar adalah sebagaimana kita menghadapi musibah yang lain. Kita bersabar dan kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mendoakan Al-Husain agar Allah Azza wa Jalla meridainya dan mengasihinya, dan juga orang-orang yang bersamanya, agar Allah Azza wa Jalla memberikan kepada mereka tempat yang layak di surga. Namun perlu kita sadari pula bahwa kematian Al-Husain tentu tidak lebih dari kematian orang-orang yang sebelumnya dari para sahabat yang mulia. Kematian ayahnya, kematian Utsman, kematian Umar, mereka juga wafat terbunuh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun yang dilakukan oleh orang-orang Syiah dengan ratapan-ratapan seperti itu, bahkan menyiksa diri, adalah sesuatu yang bertentangan dengan wasiat Husain yang tadi kita sebutkan, bahkan bertentangan dengan sabda Rasul SAW, "Laisa minna man daraba al-hudud wa syaqqa al-juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari golongan kami orang yang daraba al-hudud, memukul-mukul pipi, wa syaqqa al-juyub, robek-robek baju, wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan menyuarakan suara-suara jahiliyah. Dan hadis-hadis yang semakna dengan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Bagaimana kemudian dengan
kepala Husain yang sempat dipenggal dan dilepas dari tubuhnya oleh orang-orang jahat tersebut. Semoga Allah memberikan kepada mereka hukuman yang setimpal. Disebutkan tentang hal ini banyak pendapat-pendapat, namun yang benar wallahu a'lam bahwa kepala Al-Husain tidak sampai dikirimkan kepada Yazid. Ada riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa kepalanya dibawa kepada Yazid, namun yang benar bahwa kepala itu tidak sampai kepada Yazid. Husain terbunuh di Karbala dan kepalanya diambil dan dibawa menuju ke Ubaidullah bin Ziyad di Kufah, namun tidak diketahui secara persis kemudian dimakamkan di mana. Sehingga di sini makam Husain ya bukan hanya di satu tempat dalam anggapan orang-orang sekarang. Ada yang di Iran, ada yang di mana? yakni di Mesir, kemudian di Irak atau di Iran, ya. Ini menunjukkan bahwa semuanya tidak diketahui di mana kuburan Husain radhiyallahu anhu. Adapun tentang Yazid, bagaimana sikapnya Yazid dalam hal ini? Sesungguhnya Yazid dengan kondisi beliau yang seperti itu, dan ulama rahimahullah tidak mendukung Yazid dengan kondisinya yang seperti itu. Apa yang didengar dari Yazid, dari berita-berita, namun tentu kita tidak boleh menzalimi Yazid, yaitu bahwa Yazid sama sekali tidak memerintahkan untuk dibunuhnya Al-Husain. Yazid mengeluarkan perintah kepada Ubaidullah bin Ziyad agar menghalangi Husain, agar tidak terjadi pemberontakan dan pembaiatan kepada Husain. Namun rupanya ya Ubaidullah bin Ziyad yang kemudian memerintahkan kepada pimpinannya Umar bin Sa'ad, ya, sehingga mereka melakukan ini semua dengan inisiatif mereka sendiri, terutama orang-orang yang di lapangan, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap Husain, bahkan sampai dipenggal kepalanya. Namun Yazid sama sekali tidak pernah memerintahkan itu, pembunuhan, apalagi sampai dipenggal kepalanya seperti itu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, anna Yazid bin Muawiyah lam ya'mur biqatl Husain, bahwa Yazid bin Muawiyah tidak memerintahkan untuk dibunuhnya Al-Husain bittifaqi al-naql, dan ini dengan kesepakatan para ahli sejarah. Walakin kataba ila Ibn Ziyad an yamna'ahu an wilayah al-Iraq. Dia hanya menuliskan surat kepada Ubaidullah bin Ziyad untuk menghalanginya dari kepemimpinan di Irak. Walamma balagha Yazid qatl Husain adhar at-tawajjuh ala dhalik. Dan ketika sampai kepada Yazid berita terbunuhnya Husain, maka Yazid menampakkan kesedihannya akan kejadian tersebut. Bahkan tampak beliau menangis di rumahnya. Dan tidak pernah sama sekali Yazid kemudian menahan atau menawan keluarga Husain dari wanita-wanita yang tersisa. Tentu seperti yang tadi kita sebutkan bahwa Al-Husain pergi bersama keluarga, sehingga di sana ada anak-anak wanita, istrinya. Tidak sama sekali Yazid kemudian menjadikan mereka tawanan. Bahkan Yazid memuliakan keluarganya, keluarga Husain, dan membolehkan mereka untuk pulang ke negeri mereka dengan mulia. Adapun riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa wanita-wanita keluarga Nabi dihinakan, maka itu sama sekali riwayat yang batil, tidak ada dasarnya. Bahkan orang-orang Bani Umayyah, mereka tetap menghormati Bani Hashim, mereka tetap menghargai Bani Hashim, sehingga tidak ada pada kejadian itu seorang pun dari wanita Hashimiyah yang dijadikan tawanan. Nah,
Dalam hal ini banyak riwayat yang macam-macam tentunya, antara yang mendukung, yang menentang, tapi tentunya kita harus menerima riwayat yang benar dan jangan sampai kita menzalimi siapapun. Dan itulah yang disimpulkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Inilah tentang kejadian terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya dan kita bisa menyikapi dengan sikap yang benar, tidak terkecoh oleh apa yang dilakukan orang-orang Syiah yang menampakkan pembelaan tapi mereka sebetulnya melakukan pengkhianatan. Tidak pula seperti orang-orang Nawasib yang musuh Ahlul Bait. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.